Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Cuan on the air. Cuan on the air. Obrolan seru seputar properti, investasi, dan peluang-peluang yang menghasilkan cuan untuk Anda. Selamat mengikuti. Selamat sore mitra bisnis, Ricky Santoso kembali menyapa Anda sore hari ini. Ini adalah program talk show terbaru di Pas FM kerjasama dengan Galaxy Property. Jadi untuk Anda yang mungkin sore hari ini mendengarkan ya, walaupun cuaca di luar di Surabaya ini cukup deras hujannya, tapi tentunya semangat juga harus sederas hujan sore hari ini. Tentunya kita sudah kedatangan tamu spesial yang akan berbincang tentang bisnis properti lebih dalam dan lebih lanjut. Selamat sore, di sini sudah hadir ada Bapak Henry dan Bapak Firsa. Halo. Halo, sore Mas Riki, sore mitra bisnis. Halo, selamat sore. Perjalanan ke sini gimana? Tadi udah hujan belum? Belum, masih mendung-mendung. Masih mendung-mendung ya. Terus sampai sini Habis ini hujan. langsung biur. Semoga ini jadi salah satu pertanda rezeki ya. Ini habis ini kan Imlek nih. Betul. Ini jadi salah satu bentuk rezeki kita yang juga deras. Benar, ya di tahun amin. 2023. Amin. Di tahun 2020 sampai 2022 kan kita pandemi nih. Agak-agak tekanan batin sedikit ya. Iya nggak sih teman-teman di bisnis properti, apakah merasakan, soalnya kadangnya ada berita yang bilang kalau bisnis properti di masa pandemi mengalami anomali, yang lain turun, bisnis properti hajar terus. Ini bener nggak sih? Nah, oke. Kalau dibilang turun ya, saya ini juga heran. Iya, jadi gini, orang-orang menganggap ya waktu pandemi itu harga properti turun lah, gini-gini, semua bisnis kedampak lah gitu ya. Tapi kita yang jadi pelaku pasar ya, saya sama Pak Firsa gitu ya di Galaxy, kita mengamati satu anomali yang aneh justru. Justru properti ini di seluruh dunia actually itu mengalami kenaikan. Boleh dicek datanya. Saya bukan mengada-ngada. Anda boleh cek sendiri pada waktu itu harga-harga di Amerika naik, inflasinya nggak karuan, Australia naik, terus kemudian di negara-negara lain yang teman-teman saya ada di New Zealand, di Singapura naik pesat. In the same page. The same page ya. Indonesia juga mengalami hal yang sama, terutama di daerah-daerah yang favorit gitu ya, di Surabaya, daerah-daerah Surabaya Barat. Saya justru heran, saya mengharapkan propertinya turun supaya saya bisa beli kan gitu kan. Ini kok naiknya kok tambah lebih pesat daripada sebelum pandemi gitu ya. Tanah-tanah harganya naik, rumah-rumah diminati. Nah ternyata gini Mas Riki. Jadi orang-orang ini mungkin ya karena mereka tinggal di rumah gitu ya, mereka merasa rumahku ini kok kecil ya. Baru sadar ternyata. Gede ya. Sekarang semua pada WFH, terus kemudian sekolah online gitu ya. Semua pada tumplek-plek di rumah. Dia baru nyadar, oh iya rumah saya kecil ya. Saya tak cari rumah yang lebih gedean. Gitu kan ya. Nah, apalagi kan tren waktu itu kan sudah berubah gitu ya. Betul. Orang pada WFH. Mereka merasa sebenarnya ngantor di rumah enak juga gitu ya. Kalau Betul. saya punya kantor, ruangan yang khusus, saya bisa spend time di sana, terus kemudian mau ke kulkas tinggal jalan keluar ngambil minuman gitu ya, asik juga gitu ya. Jadi yang terjadi malah properti meningkat pesat, industri pendukungnya seperti furniture juga lagi mengalami kenaikan pesat. Betul. Karena teman saya ada di industri tersebut gitu ya, dia ekspor gitu, seperti itu kira-kira. Jadi memang karena itu tadi ya, ditampar oleh kenyataan dan kebutuhan. Setelah jadi satu di rumah semua baru realize ternyata rumahnya kecil juga ya. Mungkin dulu waktu beli baru nikah, belum Iya. punya anak. Jadi Iya. rumah serasa milik berdua aja. Betul, iya. Bukan rumah, dunia sebenarnya. Dunia ya, dunia, benar. 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian pas kena pandemi baru realize, aduh ini mau meeting Zoom, si anak Jangan rame di situ. nangis. Mamanya juga kerja teriak-teriak kan ini. Wah, ini ternyata rumah sempit ya. Nah gitu. yang terjadi. Butuh di-upgrade. Itu Butuh ternyata di-upgrade. juga diimbangi dengan furniture ya. Karena orang juga mungkin wah kayaknya butuh juga nih modif rumah biar kerasa kayak kerja beneran. Homi kan? Betul. Lebih profesional gitu. Wow, jadi ternyata ini ya yang dimaksudkan ya. Yang diharapkan harga properti, harga tanah turun kena pandemi, ternyata lah enggak ternyata. Enggak, sampai sekarang dan itu trennya masih berlanjut gitu ya. Oh iya. Nah, berlanjut karena kenapa? Bisnis sudah jalan lagi. Nah, memang waktu itu kebutuhan untuk sewa kantor ruko misalnya ya atau kantor memang agak sedikit menurun karena itu ya. Tapi sekarang sudah mulai meningkat lagi karena orang sudah lihat aja di Surabaya ya. Kayaknya hampir setiap minggu ada beberapa kafe yang buka.
Saya kalau lihat di Pak pengamat kafe nih kayaknya. iya, betul sekali, Pak. Di Instagram gitu ya. Wih, hari ini kafenya baru buka. Ini buka di sini, ini buka di sini. Nah, ya kita hidup di dunia selama kita menginjakkan kaki kita di bumi ya, semua berhubungan dengan properti. Betul. Mulai dari lahir betul. sampai Anda meninggal. Omongannya properti meninggal pun butuh kuburan gitu. Betul. Sekarang Bromo Cafe rame banget diawali dengan Cafe Hidden Gem. Wah. Selalu bilangnya hidden gem. Iya Mas, enggak banget gitu ya. Tapi berarti itu bisa dijadikan barometer ternyata kalau pertumbuhan properti ini tinggi sekali dengan salah satunya kafe buka tiap minggu ada kafe baru. Iya. Terus juga promo untuk properti sendiri juga menggiurkan semakin ke sini ya. Betul. Nah, apa yang membuat satu bisnis properti berbeda dengan bisnis lain di masa pandemi? Nah, lalu apa yang membuat bisnis properti sekarang jadi makin roket? Jadi meroket setelah nggak tahu ini presiden udah bilang endemi belum ya? Ya. Ini makin meroket saat ini. Ini apa alasannya? Apa yang membedakan? Oke, jadi gini. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya, mitra bisnis. Jadi bisnis properti ini adalah bisnis yang nggak ada matinya. Dan ini bisnis real karena Anda bisa lihat fisiknya, Anda bisa lihat rumahnya, apartemennya, rukonya, gudangnya, tanahnya, kaflingnya semua ya. Dan bahkan legalitasnya pun juga disupport oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional ya, gitu ya. Ini berbeda dengan bisnis-bisnis lain yang mungkin sempat ngetren selama pandemi gitu ya. Misalnya kita ngomong robot trading, ternyata banyak yang scam, banyak yang meletus, ternyata itu ponzi dan lain-lain. Kalau bisnis properti dari zaman nenek moyang gitu ya, dari zaman kuda sampai zaman sekarang itu ya maksudnya suatu bisnis yang sudah konvensional gitu ya. Sudah konvensional orang udah tahu. Kita pun semua pasti sedikit banyak menyentuh area itu, properti kita butuh tempat tinggal gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak ada yang istilahnya yang Isn't something new. Nggak ada yang baru sebenarnya tentang bisnis properti ini. Tapi memang gini, kalau kita menyadari Indonesia ini kan mengalami pertumbuhan penduduk. Kita bukan sedang mengalami inversi pertumbuhan penurunan penduduk seperti negara lain misalnya Jepang gitu ya. Mereka memang tingkat kematian sama tingkat kelahirannya mungkin lebih tinggian tingkat kematian. Indonesia masih surplus. Jadi artinya penduduk kita itu masih bertumbuh gitu. Nah, selama kita penduduk bertumbuh, juga ada bonus demografi gitu ya. Ya pasti kebutuhan rumah, kebutuhan hunian, tempat tinggal, tempat kerja itu pasti meningkat. Sudah pasti, tidak mungkin tidak gitu ya. Itu logika gitu ya. Nah, sekarang yang menarik adalah gini. Kita kan sering dengar nih, ini dari Bas FM juga nih, isu-isu resesi yang sudah direnungkan dari bulan-bulan September atau mungkin tahun lalu gitu ya. Nah, itu kan orang merasa, wah tahun depan resesi, tahun 2023 nih ya, resesi gitu ya. Nah, terus kemudian juga para blogger, mungkin para TikToker gitu ngomong hal yang sama. Konten gitu ya. kreator Konten semua. kreator, ya pastilah mereka juga butuh konten untuk mendatangkan traffic gitu ya. Semua tiba-tiba jadi ahli ekonomi. Gitu. Tapi yang saya sih gini intinya ya. Gini, pertumbuhan ekonominya kita itu loh. Saya tadi baru baca CNBC, masih diramal di angka positif 5,4%. Plus 5,4. Kita tidak sedang mengalami stagnansi atau mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif gitu ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi masih positif, artinya orang itu masih GDP kita itu masih meningkat gitu ya. Dan isu resesi ini sebenarnya mungkin di luar negeri seperti itu, tapi di Indonesia saya rasa kalau dari pengamatan saya bukan ahli ekonomi tapi mengamati dari data statistik, kemudian dari ekonom yang masih memprediksi pertumbuhannya masih positif. Kalau resesi sih enggak. Harusnya kalau resesi itu harusnya pertumbuhannya negatif. Betul. Terus juga rasio utang negara kita juga cukup aman. Sri Mulyani bilang kita masih di rasio utangnya masih 37% mungkin ya dari GDP kita gitu ya. Jadi masih tahap yang sangat aman. Bukan seperti negara-negara lain yang utangnya sudah 200% dari GDP gitu ya. Itu kan menakutkan gitu ya. Saya sama Pak Firsa menanggung utang sebesar itu gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa prospek properti masih sangat luar biasa ke depannya. Dan menggiurkan dan ya. menggiurkan sebenarnya, iya. Wow, karena
satu faktor yang menjadi kunci adalah pertumbuhan populasi kita di Indonesia ini makin meningkat dan properti ini masuk ke dalam salah satu hal penting sandang pangan papan. Iya. Jadi ini basics yang orang selalu butuhkan begitu Betul. ya. Dan tentunya mitra bisnis, untuk Anda yang ingin bertanya lebih jauh, Anda bisa langsung WhatsApp di 0812 satunya 4 kali 043. Kami akan kembali setelah jeda, tetap bersama kami di Cuan on the Air. Cuan cuan cuan. Wah, indah banget ya pantainya. Apalagi kalau bersih gini. Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya. Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini. Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Wah, baru lagi ya dari Give Hijab. Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian. Aduh, jadi penasaran nih. Temenin beli yuk. Oke deh, yuk sekarang Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Kopinya udah habis, tapi Brian dari tadi diem aja. Padahal lagi romantic moment banget nih. Please, ngomong dong. Willow, Iya Brian, aku boleh ngomong sesuatu? boleh. Sejujurnya, manisnya pas banget ya. Hah? Rasanya juga bikin aku nyaman banget. Maksud kamu? Aku mau... Yes, I do. Aku mau top white coffee lagi. Hah? Minum Top White Coffee emang bikin mau lagi, dan lagi. Karena kopinya smooth and creamy. Enaknya otentik, nikmatinnya nggak pakai worry. Bisa sering ngopi deh. Panas enak, dingin juga enak. Love banget. Brian, Iya. kamu top white coffee banget deh. Hah? Bisa sering-sering nemenin aku. Yuk, ngopi lagi bareng Top White Coffee. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Info, falas, Kembali kami sampaikan nilai tukar sejumlah mata uang dibandingkan dengan dolar Amerika. Euro 1.082, dolar Australia 0.696, pound sterling 1.222, sementara dolar Amerika dibanding yen Jepang 128.65, dolar Singapura 1.322, Swiss franc 0.923, rupiah 15.160. Kurs mata uang lainnya dibandingkan dengan rupiah adalah ringgit Malaysia 3.505.55, bat Thailand 458.55, dan dolar Singapura 11.538,01. Harga Bitcoin 321.050.000 rupiah menguat 2,84%, Ethereum 23.747.000 rupiah menguat 1,94%, dan USDT 15.134 rupiah menguat 0,50%. Harga emas per troy ounce 1.912 dolar Amerika. Harga minyak mentah, maksud kami harga perak 24,2 dolar Amerika. Harga minyak mentah di New York Mercantile Exchange 79.76 dolar Amerika per barrel. Indeks harga saham gabungan berada pada posisi 6.767.34 menguat 79,28 poin. Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Cuan on the air. Cuan on the air. Obrolan seru seputar properti, investasi, dan peluang-peluang yang menghasilkan cuan untuk Anda. Selamat mengikuti. Cuan on the air, cuan. Masih menemani Anda mitra bisnis, Ricky Santoso, dan tentunya kita masih ngobrol tentang bisnis properti. It's all about business property. Gak hanya tentang, wah kenapa bisnis properti menjadi bisnis yang bisa dibilang
salah satu bisnis konvensional yang masih bertahan sampai dengan sekarang. Tapi juga nanti kita akan membahas, emang bisa ya bisnis properti tapi tanpa modal. Nah, untuk Anda yang penasaran atau untuk Anda yang mempunyai pertanyaan, Anda juga bisa langsung WhatsApp di 0812 satunya 4 kali 043. Tadi kita sudah berbincang ya, membahas tentang salah satu alasan kenapa bisnis properti ini di masa pandemi bukan menjadi salah satu bisnis yang hancur atau bahkan menurun, malah naik. Harganya ditunggu-tunggu turun, mau buat beli, nggak turun. Resesi semua, tadi sempat dibahas juga ya, masa pandemi mobil murah, tanah kapan murahnya, ini bangunan kapan murahnya, nggak murah-murah. Tapi orang banyak yang beli ya ternyata. Ya habis merit mau beli rumah bingung. Nah, ini Firsa nih ya cari rumah nih, dia merit nih ya di sini. Oh, ini testimoni Nah, barusan. ini testimoni ini dia lagi mencari harga yang resesi. Wah, sudah ketemu, nanti kalau udah ketemu bilang ya. Oh, nggak ada. Tapi kita tadi ngobrol asik banget tentang properti dan peluang di bisnis properti gitu. Dan program ini namanya Cuan on the Air. Tapi sebenarnya apa sih Cuan on the Air itu? Oke, jadi gini. Waktu kita mencari nama ya, saya dibantu oleh Mbak Rusi dari Pas FM juga gitu ya. Jadi kita ini selalu kan akan melek gitu ya. Jadi kalau dengar kata cuan itu ya, baik Anda agama apapun, Anda ras apapun gitu ya. Kalau dengar kata untung atau cuan itu pasti Anda melek gitu ya. Jadi gini, talk show ini menghadirkan istilahnya bincang bisnis yang santai gitu ya, dalam setting yang lebih santai, lebih relax, sambil guyon-guyon gitu ya. Tapi nggak menghilangkan esensi bahwa kayak gini. Kita di tahun 2023 dan 2024 itu kita kepengen tahu sih peluang-peluang bisnis apa yang ada gitu. Dan itu kita kepengen bahas secara tuntas gitu ya dengan pada mitra bisnis gitu ya. Jadi mungkin ada bisnis yang mungkin nggak umum gitu ya. Nggak umum yang kita sangka ternyata ada ya bisnis kayak gitu ya. Gitu ya. Ternyata ada gitu ya. Nah itu kepingin kita loh. Karena kenapa? Jadi tujuan dari talk show ini juga memberikan inspirasi buat para mitra bisnis yang mungkin sedang cari peluang baru, atau mungkin yang ingin berwirausaha gitu ya, dulunya bekerja mungkin ke orang terus kemudian berwirausaha, paling nggak dapat insight. Saya setelah negeri ini, ada inspirasi nih ya. Kita nggak jadi gini, nggak cuma ikut-ikutan orang lain gitu loh. Kalau orang lain pada buka mixue semua mau buka mixue gitu loh, bagus. Tapi kalau sudah ada dalam radius 500 meter ya nggak bisa, susah juga gitu kan. Nah, seperti itu. Ini salah satu fenomena yang menguntungkan bisnis properti juga ya. Menguntungkan karena ruko saya di Bali juga barusan laku. Minggu lalu dibeli orang-orang yang ingin buka es krim. Oke. Dia masih bingung antara mixue atau saingannya ya gitu. Oh, habis ini ada saingannya. Ada saingannya. Jangan khawatir. Slogannya kan Iya, ada slogannya. Kalau rukonya kosong, serahkan kepada Di mana ada ruko kosong di sana ada mixue. Makanya itu. Ini jadi salah satu juga pertanda ya. Ini walaupun humor tapi ini juga quote unquote ini jadi pertanda bahwa bisnis properti itu dibutuhkan oleh semua kalangan. Betul. Dan akan selalu dibutuhkan. Iya. Nah, tadi menyinggung sedikit bisnis properti tanpa modal. Ini emang bisa? Oke. Nah, kenapa kita pilih ya, saya sama Pak bisa pilih materi ini untuk kita bawakan di edisi perdana ya. Karena gini, kira-kira 7-8 tahun lalu itu banyak sekali seminar talk show ya, atau tentang beli properti tanpa uang, beli properti tanpa modal gitu ya. Nah, kalau itu adalah arahnya, maka saya bilang beli properti tanpa uang atau tanpa modal, saya bilang 99% nggak bisa. Namanya aja beli loh, namanya beli, nggak mungkin kan Anda beli sesuatu tanpa uang ya, nggak mungkin. Emang mau bayar pakai apa? Ya, gitu. benar. Nah, sempat diajarin seperti ini. Anda cari properti yang benar-benar penjualnya itu bisa gini. Udah deh, aku beli dengan harga 1M misalnya, ya kan? Aku beli dengan 1M, kita bikin perjanjian, Terus dia nggak mau DP, ya kan? Dia cuma beli handshake agreement atau mungkin perjanjian beli 1M. Yeah. Nanti dia tawar-tawarin nih properti ke orang lain gitu kan? Dengan harga 1,2, 1,3 gitu kan? Terus nanti dia bawa pembelinya ke sini, ya kan? Terus kemudian transaksi dia dapat 300 juta. Yes. Ya. Itu di atas kertas masuk akal, prakteknya yang nggak masuk akal maksudnya. Nihil ya. Prakteknya susah. Saya pun sempat ikut seminar itu dan susah untuk dijalankan. Sekarang siapa sih yang orang mau diikat tanpa
tanda jadi, Betul. tanpa down payment. Benar. Loh kalau kamu minat dengan rumahku, kita sudah bikin tanda tangan, ya kamu kasih DP dong. Yes. Kamu mau jual lagi terserah, DP 100 juta kayak 200 juta kayak, atau kamu lunasin dulu, nanti kamu silakan jual lagi. Karena gini mas, kita di bisnis properti tidak bisa menghindar dari apa yang namanya pajak. Betul. Ya, Karena ini bisnis legal. Ini bisnis legal. Jadi setiap kali kita menjual properti, penjual pasti kena PPh final 2,5%. Walaupun Anda cuma DP 100 juta kemudian Anda jual lagi, secara hitam di atas putih Anda harus bayar pajak sebenarnya dari keuntungan tersebut. Bukan dari keuntungan, dari harga. Harga, sebenarnya. betul. Kemudian pembeli juga bayar BPHTB sebenarnya kalau dia balik nama ya. Jadi kalau memang benar-benar mau beli properti yang tanpa modal gitu ya, Anda mau usaha dari developer tanpa modal, susah. Kecuali Anda adalah seorang developer yang sudah luar biasa, ternama gitu ya, Anda ditawarin tanah ini tolong diolah gini ya. Tapi itu pun saya rasa juga developer-developer yang gede-gede gitu ya, misalnya Intiland, Citraland dan lain-lain, mereka tetap keluar modal, mereka tetap keluar budget marketing, ya kan. Memang tanahnya mungkin bukan punya sendiri, mungkin punyanya orang lain, mereka joint venture ya, tapi tetap mereka keluar dana. Jadi akhirnya seminar itu sangat tidak populer lagi karena banyak orang yang merasa dia nggak bisa melakukan hal tersebut, yang susah memang pada akhirnya. Tapi sebenarnya kalau memang Anda kepingin punya keinginan, saya kepingin masuk bisnis ini, tapi saya memang nggak punya modal banyak. Gimana sih caranya gitu ya? Nah sebenarnya kami di kita ada jalannya gitu ya. Memang melalui sistem agency property gitu ya, dimana kita memang bisa memulai bisnis ini literally nyaris tanpa modal. Bukan nggak ada modal sama sekali. Nyaris ya. Nyaris tanpa modal gitu ya. Nah nanti Firsa bisa ngomong banyak tentang hal ini gitu ya. Jadi nanti dia akan sharing karena dia adalah leader dari kantor kami. Dia sudah membimbing, ngajari juga training agent-agent kami gitu ya, sampai mendapatkan income puluhan ratusan juta gitu ya. Jadi itu yang pengen kami sharing juga di sore hari ini. Jadi bisa dibilang ini mengubah mindset bahwa bisnis properti itu tuh mustahil kalau nggak pakai modal. Kalau ini nyaris ya, tapi berarti masih mengeluarkan modal, bukan tanpa modal sama sekali. Iya, betul ya. Betul. Jadi kalau misalnya ini salah satu mengubah mindset juga di masyarakat kita. Kalau masyarakat kita kan kalau misalnya ngomong tentang gratis tanpa modal tuh cepet banget, cepet banget gitu ya. Kalau ini nyaris mitra bisnis, jadi tetap ada effortnya. Effortnya. Pak Firsa gimana nih tentang bisnis properti nyaris tanpa modal? Ya, jadi kan tadi kan seperti yang udah disampaikan oleh Pak Hendri ya. Jadi kan ini nyaris tanpa modal. Yang tetap dibutuhkan adalah modal yang pertama adalah pasti tenaga. Kita pasti tenaga dulu. Terus kedua kita juga modal pulsa, ya kan. Terus juga modal ya kita pakai handphone lah. Ya, gadget kan, ya. Kata gadget juga. Untuk sekarang kan yang lagi ngetren kan sosial media. Betul. Jadi kita masuk dalam suatu agensi dan kita train. Nanti di agensi kita kan mendapatkan training langsung dari saya dan juga dari kantor pusat juga. Nah dari situ kita akan membantu menjualkan properti dari orang lain. Gitu kayak gitu. Jadi kita membantu menjualkan dan nanti kita juga mencari pembeli dari yang lain juga. Benar. Nah memang modalnya cuma sedikit sih. Waktu itu saya memang ketika pertama kali masuk di sini kita cuma membayar kayak semacam 500.000, semacam kayak registration fee 500.000. Nah, terus tapi waktu itu saya mikir 500.000 untuk saya yang waktu itu masih barusan lulus kuliah, belum bekerja, 500.000 adalah uang yang besar menurut saya waktu itu. Nah, perbedaan value ya dengan sekarang. Kalau sekarang 500 kayaknya kecil. Lu ketawanya lu. Lanjut, silakan. Tetap mau sih. Jadi kita bayar kayak semacam registration. Terus saya waktu itu negosiasi sama Pak Hendri, boleh nggak kalau misalnya kita saya kerja dulu, nanti kalau sudah saya bayar 500.000-nya itu. Nah, beliau mengizinkan, boleh. Nah, pada waktu itu saya mikir 500.000. Mungkin pikirannya orang-orang adalah seperti ini. Loh, saya belum bekerja, saya belum menghasilkan kok suruh bayar duluan. Itu yang saya jadi mindset pertama saya. Lalu makanya saya negosiasi, makanya itu saya sama Pak Hendri discuss dan meramu bagaimana caranya. Yaudah, kerja dulu,
dapat hasil dulu baru bayar. Nah waktu itu saya dapat sekitar ya pertama kali closingan pertama itu sekitar saya masih mahasiswa, bahkan memegang 500.000 sampai 1 juta aja gede. Dan itu saya dapat sekitar 4,5 bulan pertama. Oke. 4,5 juta bulan pertama. Setelah itu di rekening saya itu rasanya kalau lihat 4,5 ini nggak salah ta? Dari 500.000 tadi ya Pak ya? 500.000 tadi. Masih ngutang lagi 500.000. Utang loh itu. Aduh, oke. Nah, tapi kan effort yang saya keluarkan terus dari pulsa, ya sebenarnya kalau dihitung-hitung ya cuan. Sesuai dengan nama program kita tadi. Iya, cuan on the air. Cuan juga. Iya benar. Karena kan saya juga nggak mengeluarkan modal yang terlalu besar menurut saya. Dan saya di sini juga selain modalnya kecil, selain dari yang kita dapatkan adalah materi, tapi kita juga mendapatkan koneksi-koneksi yang dalam tanda kutip bisa menguntungkan dari sisi kita. Contoh misalnya kita pengen bangun rumah nih, terus kita juga punya koneksi kontraktor. Nah, mungkin kita bisa dapat harga murah, atau mungkin ini caranya supaya kalau misalnya dulu saya nggak tahu tentang hukum apa, setelah saya masuk di sini saya bisa tahu ini ya cara jual properti hukumnya seperti ini. Jadi dapat support ekosistem di luar itu semua tadi. Betul. Keuntungan yang tidak tertulis itu ya. Iya. Wow, ini jadi salah satu hal yang menarik. Mungkin untuk Anda mitra bisnis yang ingin bergabung ya, mendengarkan tadi 500.000 ini jadi salah satu testimoni langsung ya. 500.000 masih terlalu berat, tenang. Karena itu tadi ya, semua itu sebenarnya harus ada effortnya mitra bisnis. Jadi nggak ada yang gratis di dunia ini ya. Nggak ada. Nafas dari Tuhan aja. Oksigen. Dan kebetulan waktu itu ya, saya barusan beberapa bulan kemarin sih. Bulan kemarin saya melangsungkan tunangan. Dan waktu itu saya bingung, waduh ini kalau nggak closing gimana ya? Ternyata puji Tuhannya bisa menutup biaya tunangan itu. Dan sekarang lagi fokus cari rumah. Itu tadi. Cari harga resesi ini. Bener. Nah ini perbincangan kita masih akan lanjut mitra bisnis di Cuan on the Air, tentunya semakin seru walaupun di luar hujan. Untuk Anda yang mungkin saat ini mendengarkan sambil mengendarai kendaraan, harap hati-hati dan tetap bersama kami di Cuan on the Air. Cuan. Kami akan kembali setelah jeda di 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Info Falas. Kembali kami sampaikan nilai tukar sejumlah mata uang dibandingkan dengan dolar Amerika, euro 1.082, dolar Australia 0.695, pound sterling 1.222. Sementara dolar Amerika dibanding yen Jepang 128.71, dolar Singapura 1.323, Swiss franc 0.923, rupiah 15.160. Kurs mata uang lainnya dibandingkan dengan rupiah adalah ringgit Malaysia 3.505.55, Baht Thailand 458.55 dan dolar Singapura 11.469.96. Bitcoin 320.366.000 rupiah menguat 2,17%. Ethereum 23.665.000 rupiah menguat 1,83% dan USDT 15.134 rupiah menguat 0,50%. Harga emas per troy ounce 1.911 dolar Amerika, harga perak per troy ounce 24.19 dolar Amerika. Harga minyak mentah di New York Mercantile Exchange 79.63 dolar Amerika per barrel. Indeks harga saham gabungan berada pada posisi 6.767.34, menguat 79,28 poin. Break dulu yuk guys. Yuk. Ngopi enak nih. Apalagi diminumnya anget-anget. Enakan juga nge-dessert. Biar ada manis-manisnya kayak aku. Enggak, ngopi aja lah. Dessert aja. Ngopi. Ngopi. Udah. Mending ini aja guys. Top avocado kopi baru. Kopi ala dessert. Ini kopi baru, sensasi unik kopi alpukat. Paduan strong espresso dan susu di mix creamy avocado. Rekomendasi Ari Irham emang gak salah. Kopinya nge-kick. Ini yang gue cari nih. Dipaduin creaminya alpukat. Epic abis, I like it.
Yoi, mau panas atau dingin itu bisa banget. Mau ditambahin es krim lagi? Sabi. Iya kan? Cu abis. Berasa lagi nikmatin kopi alpukat di kafe, ya kan? Nih, Kita punya kue tuh. bisa kali minta. Top Avocado Kopi baru. Sensasi ngopi ala dessert, kekinian banget. Cobain guys, dari Wingsfood. Di sudut kota Italia. Aduh, bos lagi bad mood nih, aduh. Hey you! Siap, bos. Ada berita yang enak didengar? Bos, ada peluang bisnis enak. Hidup kita bakal enak, bos. Saya bilang yang enak. Kalau bos mau yang enak, saya kasih yang enak. Pelayan, bawakan top cappuccino sekarang. Aroma apa ini? Silahkan, bos. Delicioso, crunchy cocomaltnya. Gimana, bos? Enak! Kopi apa? Top cappuccino. Baru Top Cappuccino dari biji kopi spesial dengan milky foam yang lebih tebal dan taburan crunchy cocomal. Aromanya, so good, taste so delicioso. Kalian semua cobain Top Cappuccino. Top Cappuccino, the Italian taste of cappuccino dari Wingsfood. Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Cuan on the air. Cuan on the air. Obrolan seru seputar properti, investasi, dan peluang-peluang yang menghasilkan cuan untuk Anda. Selamat mengikuti. Masih menemani Anda Mitra Bisnis, Ricky Santoso di Cuan on the Air. Cuan. Kerjasama dengan Pas FM bersama Galaxy Property. Kita juga masih ngobrol tentang bisnis properti yang makin menggiurkan. Dan saat ini kita membahas tentang bisnis properti nyaris tanpa modal. Wah, ini tadi ada testimoni langsung dari Pak Firsa yang mengatakan bahwa dulunya 500.000 tuh besar sekali. Ternyata sekarang kayaknya udah kecil ya Pak ya. Dia baru pulang dari Malaysia dia. Ketawanya jujur sekali loh ini. Saya nggak diajak dia. Waduh. Dia properti dia. Sekarang dia fokusnya cari rumah. Waduh, ini naik kelas. Harga resesi tadi. Harga resesi, tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau misalnya tanah sama bangunan turun ya harganya ya untuk saat ini. Sebenarnya bukan masalah turun atau enggak, tapi memang ada orang-orang tertentu yang memang mereka sangat butuh uang ya, mungkin ada utang dan sebagainya, ada kebutuhan mendesak seperti sakit penyakit dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi peluang-peluang yang bisa saja muncul. Sebenarnya itu nggak usah ngomong resesi sih. Itu pada saat nggak resesi pun namanya orang pada saat ada kebutuhan mendesak juga pasti ada. Nggak mungkin lah ya dari 1.000 orang semuanya lagi nggak butuh semua gitu kan. Pasti ada lah 2-3 orang. Tapi barang-barang yang seperti itu biasanya nggak lama. Bisa dalam hitungan jam laku gitu ya, dalam hitungan hari juga gitu ya. Jadi barang-barang yang memang under market value gitu ya sekarang ini banyak yang nyari gitu Mas. Jadi sebenarnya prinsipnya sama sih. Ini semua tentang hukum supply and demand. Betul. Kalau Anda misalnya beli minyak goreng, katakanlah minyak goreng 1 liter harganya misalnya 25.000. Kalau misalnya Hypermart lagi bikin flash sale 1 jam gitu ya, harga minyak goreng 10.000. Ya, nggak usah ngomong resesi, ibu-ibu itu sudah ngantri. Kemarin night sale di mall-mall. Nah, kan ngantri. Ada banyak yang properti juga seperti itu sebenarnya. Ada yang nungguin juga, banyak yang nungguin gitu. Makanya sekarang banyak klien kami gitu ya, yang sukanya ngomong gini, ada nggak sih propertinya harga pandemi? Harga pandemi. Gak usah, saya bilang, Ceko, gak usah yang aneh-aneh lah. Pokoknya kamu bilang murah kok. Ojo harga pandemi, harga resesi. Bahasanya harga pandemi. Pokoknya murah kan. Ini kamu mau murahnya mungkin 10-20%, 30% dari market value gitu kan ininya ya toh. Nah seperti itu. Karena kadang-kadang kalau yang under market value tadi seperti Pak Hendy bilang bisa laku beberapa jam. Itu kejadian di saya sendiri. Oke, ini testimoni lagi ya. Testimoni lagi. Jadi kejadian saya sendiri. Waktu itu saya dapat broadcast dari salah satu teman rekan kita agen properti juga. Dia bilang, wah ini rumahnya murah sekali daerah Citraland. Nah waktu itu saya coba iseng tawarin ke klien saya, dan klien saya ini
sebetulnya teman saya sendiri dan dia memang lagi cari rumah. Dan itu bener-bener ender market value sekali, bener-bener murah sekali. Dia bilang, saya bilang kalau you nggak mau cepat, ya saya nggak berani jamin. Karena you nggak ada duit untuk taruh tanda jadi gitu loh. Akhirnya nggak deh, nanti gini aja deh, nanti siangan saya masih ada urusan di tengah kota, siangan nanti saya coba lihat. Oke, saya kontak ke teman saya mau pinjam kuncinya nih, saya mau lihat, klien saya mau lihat di sini. Oke, saya baru mau berangkat ambil kuncinya, di tengah jalan dia telepon, sorry ya, ini sudah laku. Loh, wow, loh kan barusan 2 jam yang lalu kamu broadcast, iya sudah laku. 2 jam yang lalu sudah laku, iya ini uang tanda jadi ini sudah masuk di kantor kami. Ya saya bayar lagi. Ini membuktikan bahwa properti ini jadi salah satu komoditi yang masih sangat segar sampai dengan saat ini. Iya. Wow, dan nanti untuk Anda yang ingin bisnis properti nyaris tanpa modal, ini ternyata peluangnya masih ada. Iya. Bukan tanpa modal sama sekali seperti yang sudah beredar dulu-dulu ya. Bukan. Dan bisnis properti ini, saya gini. Saya ini mengamati ya, jadi gini, ini sebenarnya matching dengan kebutuhan para generasi Y, Gen Z gitu ya, yang memang sekarang ini menghendaki suatu sistem kerja yang lebih fleksibel gitu ya. Mungkin mereka nggak suka dengan pekerjaan yang 9 to 5 gitu, konvensional working gitu ya. Nah, bisnis properti ini sekali tepuk itu gede mas, gitu kan. Maksudnya gini, tadi yang Firsa katakan itu pas 500 juta, itu mungkin masih yang kecil atau dia pemula, beginner gitu. Itu kan saya ngomongnya di bulan pertama. Ya. Agent saya kemarin di bulan Desember 2022 dia mengantongi komisi gross 250 juta. Wow. Satu kali transaksi. Itu satu dia transaksi. jual kafling kafling biasa sih. Senilai 25 miliar. Gitu. Wow. Komisinya 2%, jadi dia dapat 1%, agent yang kenal dengan owner dia juga dapat 1% gitu ya. 250 terus kemudian dibagi dengan kantor gitu ya. Bersih-bersih dia terima sekitar 150 juta itu dalam one shot satu bulan itu. Anda bayangkan kalau Anda misalnya seorang pegawai kantor dengan gaji misalnya UMR atau misalnya anggapnya 10 juta per bulan. Dia cuma kerja beberapa hari ya. Dia dapat income setara dengan setahun gaji orang, gitu kan. Nah, itu yang menjadikan bisnis ini sangat menarik dan makanya juga nggak heran banyak orang yang kepingin belajar. Saya kepingin. Dan bisnis properti ini di sisi agency itu adalah bisnis yang nggak malu-maluin. Jadi dan legal ya. Dan legal. Jadi dan legal. Tadi saya bilang, oke, fleksibilitas nomor 1. Income-nya sekali tepuk bisa potensinya bisa gede. Memang oke lah, nggak setiap transaksi segitu ya. Mungkin ada yang cuma transaksi 2M, 3M, 5M gitu ya. Tapi sekali pencairan kan lumayan besar gitu. Dan kemudian di sini saya bilang tidak malu-maluin karena gini. Ada banyak orang yang mungkin itu dia nature-nya malu-malu. Ya dia, aku kalau nggak bisa ngomong nggak apa-apa, gimana? Oh, introvert. Aku kalau nggak bisa cerita gimana gini ya. Nah, bisnis properti ini untungnya kita ini dilengkapi dengan training. Tadi Pak Bisa bilang legal, terus kita juga tentang sales training, sales pitch-nya gimana gitu ya. Dan kenapa saya bilang nggak malu-maluin? Karena saya baru sadar ternyata profesi agency properti ini ternyata adalah jenis pekerjaan yang klien itu cari. Jadi gini, contoh, Mas Riki mau jual rumah, kemudian kenal kita nih misalnya di talk show ini gitu ya. Tolong dong ya. Nah, pasti kan, Mas Riki, tolong dong jualin rumah saya gitu. Lain dengan bisnis yang lain, misalnya MLM. MLM Anda mau nggak mau, Anda harus nawari, karena dia nggak butuh itu sebenarnya. Misalnya ini produk apa nih, ya kan? Dia nggak butuh itu, tapi dia tawarin dengan sistemnya. Oke, nanti kalau kamu jadi gini, kamu jadi downline, kamu bisa dapat gini. Dia akan menerangkan skemanya supaya dia berhasil merekrut dan kemudian jual produk. Tapi kalau bisnis properti, kita itu tipenya nyantai karena customer yang cari kita. Nah, dan Anda nggak perlu terlalu pintar ngomong karena kenapa? Propertinya yang akan
menjelaskan dirinya sendiri. Saya nggak perlu ngomong kalau misalnya saya udah ajak orang itu terus ke rumah. Lihat-lihat. Biar dia lihat dengan mata kepala sendiri rumahnya seperti apa, gitu kan. Ini gentengnya saya nggak perlu. Oh iya Pak, ini bagus Pak desainnya. Nggak perlu karena dia sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Biar customer-nya itu merasakan atmosfer di rumahnya itu. Based on experience. Betul. Iya, gitu. Nah, yang mungkin dari Pak Hendri, saya mungkin nambahin dari Pak Hendri ya. Mungkin katanya orang itu akan mencari kita. Ini salah satu juga kejadian saya juga waktu itu masih belum tunangan sama pacar saya. Saya sekarang udah tunangan. Waktu itu kan ditanyain di rumah kerja apa? Oh saya ini marketing. Oke. Mungkin kan orangnya kalau orang dulu bilangnya sales. Iya. Marketing. Oh marketing apa? Oh properti. AI. Oh properti. Iya. Oh iya. Sudah lama. Ya kurang lebih sudah 6 tahun lah di sini. Oh, besoknya datengin kayak suaminya kakaknya, suami kakak dari pacar saya. Wah, dites lagi nih. Kamu kerja properti? Iya. Loh, ini ada rumahnya tetangga saya mau dijual. Ayo coba jualkan. Padahal saya langsung dites ya. Padahal saya nggak apa-apa tuh. Ini jadi salah satu kisah menarik bahwa sebenarnya untuk menjadi terjun ke bisnis properti orang punya bayangan wah bisnis besar, modal besar. Ini ternyata enggak. Dan bukan juga menjadi bisnis yang tanpa modal. Ya. Jadi nyaris tanpa modal. Nyaris mitra bisnis. Jadi untuk Anda yang ingin memanfaatkan peluang ini untuk bertanya lebih jauh seperti apa, Anda bisa langsung WhatsApp di 0812 1nya 4 kali 043. Kami akan kembali setelah jeda masih di Cuan on the Air. Cuan kerjasama Pas FM dengan Galaxy Property. Kami kembali setelah jeda. Info Falas. Kembali kami sampaikan nilai tukar sejumlah mata uang dibandingkan dengan dolar Amerika. Euro 1.082, dolar Australia 0.695, pound sterling 1.222. Sementara dolar Amerika dibandingin Jepang 128.72, dolar Singapura 1.323, Swiss franc 0.923, rupiah 15.160. Kurs mata uang lainnya dibandingkan dengan rupiah dolar ringgit Malaysia 3.505.55, Bat Thailand 458.55 dan dolar Singapura 11.469.96. Bitcoin 320.338.000 rupiah menguat 2,31%. Ethereum 23.667.000 rupiah menguat 1,89% dan USDT 15.134 rupiah menguat 0,50%. Harga emas per troy ounce 1.909.9 dolar Amerika. Harga perak per troy ounce 24.16 dolar Amerika. Harga minyak mentah di New York Mercantile Exchange 79.35 dolar Amerika per barrel. Indeks harga saham gabungan berada pada posisi 6.767.34, menguat 79,28 poin. Kunci rumah tangga harmonis adalah hubungan antara suami istri yang baik juga memuaskan. Waktu saya masih muda, hubungan saya dengan istri itu harmonis. Akhir-akhir ini karena saya sibuk kerja, sekalinya libur, capek, loyo. Apa saya curhat sama teman, disaranin minum Fuse. Taunya hebat. Gak loyo, istri juga seneng. Sepuas-puasnya saya minum Fuse ini. Recommended deh, Fuse. Fuse, formula dari Thailand yang mendunia, meningkatkan vitalitas pria dan mengatasi masalah laki-laki, dijamin puas, aman, tanpa efek samping, tidak menyebabkan jantung berdebar, lolos sertifikasi BPOM. Dapatkan Fuse di radio kesayangan Anda ini dan toko online. Fuse, rahasia keperkasaan para raja-raja Thailand. Enak rasanya, kuat berhari-hari. Oke. Wow. Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Cuan on the air.
Obrolan seru seputar properti, investasi, dan peluang-peluang yang menghasilkan cuan untuk Anda. Selamat mengikuti. Masih menemani Anda mitra bisnis Ricky Santoso di Cuan on the Air. Cuan kerjasama Pas FM, tentunya bersama dengan Galaxy Property. Tadi Pak Firsa nih sempat cerita ternyata menjadi property agency ini jadi salah satu peluang juga ya. Bahkan tadi testimoninya dites langsung. Nah, rumahnya kejual nggak tuh? Waktu itu belum sempat ngeliat. Oh, belum sempat ngeliat ya. Jadi tes kecil-kecil aja. Makanya rada ngeredek ini. Wah, ternyata ini jadi salah satu peluang juga. Tapi Pak Firsa melihat bisnis properti ini setelah terjun dari yang sebelumnya ragu ya, di awal 500.000 belum kerja suruh bayar 500.000. Akhirnya menjalani profesi ini udah berapa tahun? Dari tahun 2016. Wow. Nah, ini melihat perkembangan bisnis properti, peluangnya seperti apa sih saat menjalani? Ya dulu mungkin saya mungkin rada ragu. Jadi saya ini dulu kalau mungkin dengan teman-teman, dengan teman-teman langsung kayak ngobrol lebih enak. Tapi kalau ketemu dengan orang baru rada kayak takut. Oke. Takut mungkin dimarahin lah atau padahal setelah terjun di sini ya oke aja sebenarnya kayak gitu. Dan saya melihat selama 6 tahun seperti ini ya, selama 6 tahun ya memang ada naik turunnya properti. Cuman saya melihat di tahun 2023 ini yang katanya orang-orang resesi, yang tadi yang saya seperti tadi bilang, yang saya tunggu harga resesinya ini loh. Ini tadi bilang cariin rumah harga resesi, rumah harga pandemi murah. Cuman ya saya melihat kok malah nggak ada penurunan harga gitu, tapi semakin meningkatnya permintaan dari orang-orang. Karena begini, di tahun 2023 ya, saya melihat apalagi dari pandemi, saya merasakan sendiri ketika orang-orang ini menikah dengan kalau mau menikah itu harganya murah sekali. Tak tepat mau menikah sih. Yeah. Soalnya harganya vendornya ini murah, iya kan? Iya, vendor harga pandemi itu tadi ya. Jadi waktu pandemi banyak orang menikah. Nah, ketika sudah menikah, tidak mungkin kan, tidak tinggal di rumah. Malah mau tinggal di keleleran di jalan kan tidak mungkin. Nah, dari situ mulai banyaknya orang-orang menikah. Dan dari sini 2023 kan masa 2023 resesi gak jadi menikah saya kan tidak mungkin. Iya betul. Masih ada dan permintaan itu masih banyak. Dan sekarang developer juga lebih support dengan milenial kayak gitu-gitu. Lebih dekat ya, mendekatkan diri. Betul. Jadi dia lebih, saya melihat permintaan yang untuk rumah-rumah yang kalau kita bilang untuk Gen Z yang mungkin bagi keluarga muda lebih cocok, itu lebih banyak permintaannya menurut saya loh. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk rumah-rumah yang di atas harga kayak 10M itu juga masih banyak. Dan menurut saya 2023 2024 harga properti masih cenderung stabil menurut saya. Seperti itu sih. Wow. Bukan karena ya memang banyak orang menikah, enggak. Orang salah satunya itu. Masa mau tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Mungkin kan tidak harus membeli, mungkin dengan sewa. Nah, betul, itu mungkin dengan seperti itulah. Jadi saya melihat cenderungnya adalah harga properti masih cenderung stabil. Menurut saya di 2023 sampai di 2024. Ya mungkin nggak seperti Pak Hendy tadi yang bilang ada kebutuhan ya, jadi memang harganya propertinya jadi turun. Kayak seperti itu kan kita nggak bisa bilang karena itu adalah kebutuhan mendesak atau BU lah. Kalau orang-orang bilang bahasa kerennya adalah BU. Seperti itu sih. Kalau menurut saya. Jadi memang bisa dilihat dari hal-hal sepele itu ya, bahwa sebenarnya bisnis property termasuk salah satu bisnis yang everlasting. Everyone need it. Bahkan tadi seperti yang Pak Henry bilang bahwa kalau agent property gak usah nyari, dia yang dicari. Gak usah cerita, rumahnya yang cerita. Betul. Seperti itu Pak. Jadi memang karakternya seperti itu ya. Kita mau tahu pendapat Pak Henry untuk bisnis properti di 2023 juga. Tapi setelah jeda, kita akan kembali lagi mitra bisnis di Cuan on the Air, cuan kerjasama Pas FM dengan Galaxy Property. Kami akan kembali setelah jeda.
Aduh, gue lapar lagi nih. Ya tanggung John, ini dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga nggak tanggung-tanggung nih. Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Tanggung jawab lo ya kalau kita nggak juara. Gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjelnya jangan yang tanggung-tanggung. Cari juaranya. Mie Sedap Cup. Wah, Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. Praktis banget. Mie gorengnya ekstra kriuk-kriuk renyah. Kuah soto dan kari spesialnya ekstra nendang. Toppingnya ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup juaranya mie dalam cup. Sedapnya auto win. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara. Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Cuan on the air. Cuan on the air. Obrolan seru seputar properti, investasi, dan peluang-peluang yang menghasilkan cuan untuk Anda. Selamat mengikuti. Di sesi terakhir Mitra Bisnis Cuan on the Air, cuan kerjasama Pas FM dengan Galaxy Property. Saya ingin tahu pandangan Pak Henry tentang bisnis properti. Ini peluangnya di 2023, 2 tahun lagi, itu seperti apa sih gambarannya? Oke, jadi gini Mas Riki, saya akan coba kasih jawaban yang tidak konvensional. Ini kayak seperti Anda nanya gini, pada penjual tempe, Pak, prospek peluang jualan tempe di tahun 2023 dan 2024 dan seterusnya itu gimana? Penjual tempenya dengan santai, yo sami mawon ya Mas ya. Gini, kenapa kok sami mawon ya kan? Nah, karena gini, di sisi properti itu bagi saya itu ya karena tadi kita bilang ya nggak ada yang baru ya. Jadi di tahun 2023, 2024, 2025 dan seterusnya, selama masih belum kiamat ya Mas ya, itu masih ada yang tadi Pak Firsa bilang orang menikah, menikah nanti dia butuh rumah, dia kan sungkan nih tinggal di Pondok Mertua Indah, ya kan? Dia akan beli rumah, ya kan? Masih ada orang yang buka bisnis, buka mixer tadi, buka kafe, ya kan? Ya kan? Sampelnya itu tepat sekali ya. Makanya dia buka bisnis makanan, apalagi sekarang ini ya. Iya. Komersial kita tahu ya di Surabaya ini ya banyak sekali diserbu oleh kafe. Saya punya listingan di Jalan Kartini gitu ya. Unit yang main gede itu, waduh, saya kalau dapat telepon itu bisa seminggu bisa 4-5 kali orang cari. Pak, saya mau buka lounge, saya mau buka restoran, saya mau buka ini, sewanya berapa gitu ya. Jadi kita kan nggak melulu masalah beli ya, masalah sewa kan kita juga melayani gitu ya. Nah terus kemudian nanti event kita sekarang merambah ke properti internasional. Dan itu orang-orang yang maksudnya yang berduit ya, dia nyekolahin anaknya di luar negeri. Dia tanya ke kita gitu loh, saya mau kirim anak ke Melbourne. Di Melbourne kamu punya apartemen apa, rumah landed yang kisaran harga berapa gitu ya. Jadi bagi saya gini, ya resesi nggak resesi, selama roda ekonomi masih berputar ya orang masih tetap berbisnis, orang masih tetap butuh tempat tinggal, orang masih dia butuh untuk usaha ekspansi, dia butuh gudang, dia butuh itu. Jadi saya rasa ya itu jawabannya sebenarnya. Peluangnya masih sangat panjang sih ya, maksudnya gini, tinggal kita sekarang gini, kita sekarang mau nggak kita nyemplung di bisnis ini gitu loh, ataukah kita cuma berdiri di pinggir kolam renang, kita lihat, aduh ini kayaknya susah nih, ini kayaknya nggak bisa nih, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa gini. Nah kebanyakan itu kita jadi main istilahnya, kita jadi main negative thinking terus gitu. Mental blocking. Mental blocking di situ gitu. Jadi mental barrier-nya sebenarnya bukan di industrinya, mental barrier-nya banyak kan di kitanya sendiri. Nah, saya banyak sekali training orang-orang yang dulunya itu nggak pinter ngomong gitu ya. Soalnya gini, di dunia properti ini tadi trainingnya kita luas sekali. Itu tentang, kan tadi Mas bilang mental block lah, tentang sales pitch ya gimana, tentang presentation, ya kan, tentang handling customer, negotiate, art of negotiation. Itu kita semua belajar, dunianya luas sekali. Dan ini Anda juga actually bisa terapkan di industri Anda, di toko Anda, di bisnis online Anda gitu ya. Kalau Anda bisa sekarang gini, soalnya ya terus terang semakin kita jadi senior agent, semakin kita ini luas ngadepin orang, ya kan? Kita sudah biasa handling rejection, kita sudah biasa handling customer yang marah-marah, kita sudah biasa yang nawarnya keterlaluan. Nah itu kita punya cara atau seni untuk menghandle mereka. Oh jawabnya seperti ini.
gitu ya. Jadi ini bisa terpakai di mana-mana. Saya rasa begitu sih. Dan itu nanti diajarkan ya. Itu nanti diajarkan, betul. Nanti Ada training. dalam training dari nanti di company kita akan training. Jadi kita akan berikan training. Jadi kayak misalnya contoh yang seperti yang Pak Henry tadi sudah bilang, bahkan sampai ke arah postur tubuhnya, gesturnya orang seperti apa, ini orangnya lagi ngapain, itu kita akan belajar semua. Kayak gitu. Jadi memang nggak aku takut mau terjun ke dunia ini karena aku nggak tahu apa-apa. Ya nanti akan diajarin. Betul. Saya waktu itu yang saya takutkan adalah saya takut berhadapan dengan orang baru. Ya, yang tadi ya. Marahin lah. Tapi kan waktu itu saya belajar adalah awalnya coba sih ke keluarga dulu, ke teman-teman dulu, kayak gitu. Itu kan lebih luas. Iya, betul. Kan sama teman sama keluarga kan lebih luas. Nanti lama-lama akan terlatih. Jadi step up the game ya. Nah, untuk mitra bisnis mungkin yang masih penasaran pengen tahu lebih lanjut bisnis properti, garis bawahnya nyaris tanpa modal. Nih nyaris. Ini mau tahu lebih lanjut kemana nih? Oke, kalau mau pengen tahu lebih lanjut ya, mungkin kalau bisa WhatsApp di kita di 0812 1738 7952. 0812 1738 7952. Nah, kalau mau pengen datang ke kita, ke kantor kita sambil ngopi-ngopi, boleh banget ya. Kita boleh banget di kantor kita di Galaxy Sumatera, Jalan Kartini nomor 17. Oke. Di kota ya? Ya. Di tengah kota itu ya. Jadi nanti janjian dulu via WhatsApp, mungkin mau datang, nanti kita akan ngopi-ngopi sambil ngopi-ngopi di kantor, kita akan coba bercerita. Boleh. Tahu kayak gimana sih prosedurnya seperti apa, yang dulunya saya menganggap 500.000 besar. Wah, sombong lagi nih. Sampai sekarang juga besar. Contoh nih. Sampai sekarang juga besar sih. Lumayan nih 500.000 ya. Yang dulunya cuma pergi ke maksimal cuman ke Batu Malang. Iya. Sekarang udah luar negeri ya. Bisa merasakan, oh gini ya bentuknya Turki. Jadi ini bisa jadi salah satu peluang yang bisa Anda tangkap juga mitra bisnis ya. Untuk Anda yang mungkin ingin terjun ke bisnis properti dari beberapa tahun yang lalu tapi masih ragu karena mungkin ini menganggap bisnis yang besar dan lain sebagainya, Anda bisa langsung tanya-tanya dulu karena di Galaxy nanti akan diajarkan bagaimana berbisnis properti nyaris tanpa modal seperti itu. Dan terima kasih Pak Henry, Pak Firsa sudah ngobrol bareng di Cuan on the Air. Sampai ketemu di Cuan on the Air episode 2 ya. Siap. Terima kasih. Thank you. Dan untuk Anda mitra bisnis, terima kasih. Kami akan kembali setelah ini menemani Anda masih di Business Today. Saya Ricky Santoso. Selamat berbisnis. Baru saja Anda ikuti Cuan on the Air. Obrolan seru seputar properti, investasi, dan peluang-peluang yang menghasilkan cuan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasinya. Sampai jumpa dalam Cuan on the Air berikutnya. Salam cuan.